Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa man wa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'a lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma al-laduni wal mashraba as-safi al-haniya wa habiya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Adha yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan salah satu hak Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu kewajiban kita kepada Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan, tasbih, tahmid dan takbir yang kita baca beserta zikir dan istighfar yang kita lantunkan, semoga diijabah dan menjadi keberkahan bagi kehidupan kita di dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Untuk pertemuan kali ini kita akan menguraikan insyaallah tafsir daripada surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Wal Asri Makiyatun aw madaniyatun salasu ayatin. Ini adalah surah Al-Asr atau surah Wal Asri. Surah Wal Asri atau surah Al-Asr adalah termasuk jenis surah Makkiyah menurut pendapat Ibnu Abbas dan jumhur mufassirin. Sedangkan menurut Imam Qatadah, surah Al-Asr adalah surah Madaniyah, diturunkan ketika Nabi setelah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Salasu ayatin, dengan jumlah 3 ayat. Maka surah Al-Asr dan surah Al-Kautsar adalah aqsaru suwaril Quran, surat yang paling pendek, karena berjumlah 3 ayat, Al-Asr dan Al-Kautsar. Wa in kanata min jihatil alfadhi qalilatani fa ma'nahuma katsirun. Meskipun 2 surat ini lafadznya sedikit, tapi maknanya sangat banyak. La yaqifu 'inda haddin, yang tidak berhenti pada suatu batas. Oleh karenanya setiap atau kebanyakan daripada madrasah-madrasah setelah mengakhiri pengajian ataupun pelajaran, biasanya mereka membaca surah Wal Asri. Mungkin dulu waktu
masih kecil ketika madrasah, ingat ya, setelah selesai pelajaran itu biasanya sama-sama membaca surat wal asri, dan itu memang dianggap baik oleh sebagian ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri, karena mengandung nasihat-nasihat penting, karena mengandung prinsip-prinsip kehidupan yang sangat berharga, yang jikalau kita melaksanakannya kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia hingga akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Wal asri, di sini terdapat dua kalimat. Yang pertama waw dan yang kedua al asr. Waw di sini adalah waw qasam. Jadi waw sebagai kata penyambung. Di dalam bahasa Arab itu memiliki berbagai macam ciri, berbagai macam karakter. Ada waw ataf, penyambung. Ada waw istinab, permulaan. Ada waw qasam, yang artinya sumpah. Maka setiap kalimat yang jatuh setelah waw qasam itu harus di-i'rab jar. Kenapa? Karena waw qasam itu termasuk amil jar, salah satu kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki tugas menjarkan kalimat isim setelahnya. Maka tidak boleh dibaca wal asru, wal asra, harus wal asri. Al asri itu jar, tanda jarnya adalah kasrah sebab kalimat isim mufrad. Wal asri berarti artinya adalah demi al-asr. Al-asr itu sendiri oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ditafsirkan dengan 3 macam tafsir. Sedangkan di dalam kitab Hasyiah As-Sawi, al-asr itu sendiri diartikan 2, berarti jumlahnya 5. Dan di dalam kitab tafsir yang lain lebih daripada 5. Mana yang pertama, asr adalah dahar, bukan dahar. Kalau dahar apa? Makan. Dahar, dahrun, yang artinya adalah masa atau waktu. Wal asri ay wad dahri, demi masa. Wa wajhu qasamihi bid dahri. Apa hikmahnya Allah bersumpah dengan menyebut masa? Annahu yahsulu fihi sarra'u wad dhagha'u was-sihhatu was-saqamu wal ghina wal faqru wa nahu dzalika. Hikmah yang pertama, Allah bersumpah dengan menyebut al-asr yang artinya adalah dahr atau masa. Sebab kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesengsaraan, kesenangan, ketakutan, sehat, sakit, kaya, dan susah, itu pasti di dalam satu masa. Entah itu pada saat kita berusia 30 tahun, atau 40 tahun, atau 45, apakah siang, apakah malam. Dikarenakan masa ini di dalamnya terdapat berbagai macam keadaan yang menimpa manusia, maka Allah bersumpah dengan menyebut al-asr yang artinya adalah ad-dahr. Hikmah yang kedua adalah li'annal umra ya la yuqawamu bi syai'in. Masa itu berarti umur. Nah, kenapa Allah bersumpah atau apa hikmahnya Allah bersumpah dengan menyebut masa yang artinya adalah umur? Karena umur itu tidak bisa dibandingi dengan sesuatu apapun. Yang namanya usia tidak bisa dibandingi dengan sesuatu apapun. Falau duyi'at alfu sanatin fima la ya'ni. Seandainya seseorang diberikan usia 1000 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sia-siakan dalam hal maksiat, dalam hal yang tidak ada manfaatnya, thumma thabatatis sa'adatu fil lamhatil akhirati, tapi di akhir hayatnya
dia mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah berupa hidayah. Baqiyat fil jannati abadal abad, dan hingga wafat dia dalam keadaan seperti itu, maka dia akan selama-lamanya menetap di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fakana asyraful asya'i hayataka fitil kalam hati. Maka usiamu yang 1000 tahun itu, yang paling berharga adalah detik-detik menjelang kematianmu. Sebab pada saat itulah, menit-menit menjelang ajalmu, sebab pada saat itulah engkau mendapatkan hidayah dari Allah, dan sebab itulah engkau bahagia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dengan menyebut ad-dahr, demi masa. Kemudian hikmah yang ketiga, li'anna ad-dahra zamanun min jumlati usulin ni'am. Allah bersumpah dengan menyebut masa. Hikmah yang ketiga adalah karena masa itu adalah merupakan salah satu nikmat inti yang Allah berikan kepada kita semua. Maka di dalam hadis Nabi SAW dikatakan, wasyababaka qabla haramik. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wahayataka qabla mautik. Gunakan masa hidupmu sebelum datang matimu. Hidup dan muda adalah merupakan salah satu hal yang masuk dalam kategori masa ataupun waktu. Saking berharganya waktu, maka Allah bersumpah dengan menyebut al-asr, yang artinya adalah masa ataupun waktu. Sebagian ahli tafsir memaknai al-asr dengan makna ma ba'da zawali ilal ghurub, waktu setelah tergelincirnya matahari ke barat sampai terbenamnya matahari. Dari mulai zuhur sampai terbenam matahari itu disebut asr ataupun asar atau petang. Di antara hikmahnya adalah an-nafihil ajaiba. Di waktu itu terdapat berbagai macam keajaiban. Di waktu itu terdapat berbagai macam keanehan-keanehan yang kadang-kadang tidak masuk ke dalam nalar manusia. Di antaranya adalah tidur ba'dal asr. Banyak diceritakan dalam hadis, itu yurithul junun, bisa menyebabkan penyakit gila. Orang yang sering tidur pada sholat asar itu akan menyebabkan penyakit gila pada dirinya. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan. Tidur 3 hari aja pada asar, insya Allah ya, gila. Dan memang subhanallah Pak ya, kalau kita saja tidurnya misal duhur nih, tapi bangun jam 5 itu kadang-kadang pusing. Pasti itu. Ya. Allahu alam apa yang terjadi, ya. Dan pernah ada salah satu santri ataupun murid yang mempraktekkan ini. Artinya dia ingin mencoba apakah benar hadis ini atau tidak. Maka dia pun setiap pada asar tidur selama 3 hari. Setelah 3 hari ternyata dia belum gila juga. Akhirnya di tengah malam, ya, pas malam keempat berarti, dia datang ke rumah ustadznya untuk berkata dan menyampaikan bahwa ini hadis tidak benar. Dia datang tengah malam dengan kondisi hujan dan angin kencang. Setelah datang, dibuka pintu oleh ustadznya. Kata ustadz, ngapain kamu malam-malam kesini? Kata santri, saya ingin mengatakan, menegaskan bahwa itu hadis tidak benar. Saya sudah tidur 3 hari setelah asar, ternyata nggak gila-gila. Kata ustadz, kalau kamu nggak gila, tengah malam, hujan, angin nggak bakal datang ke sini. Karena al-junun funun, gila itu macam-macam Pak. Nggak mesti gila itu orang yang telanjang di pinggir jalan, nggak mesti. Kadang-kadang perbuatan kita pun ada yang seperti orang gila. Ya ini, jam 12 malam, hujan, angin kencang, datang ke rumah ustadz hanya ingin menyampaikan itu. Itu kan, kalau orang waras nggak bakal, paling besok pagi. Ya, berarti dia sudah gila. Cuman gilanya gila nggak ngerasa. Banyak juga orang-orang itu ya sudah gitu ternyata nggak ngerasa dia gila. Salah satu tandanya kalau sedang sendiri suka ngomong sendiri itu. Ya. Ini udah ada tanda-tanda kegilaan. Lagi sendiri ngomong sendiri itu ini kan tanda-tanda kegilaan. Nggak ada lawan bicara tapi dia ngomong. Nah ini subhanallah. Kadang-kadang kita nggak sadar, oh ternyata saya udah ada nih indikasi penyakit gila dalam diri saya. Waliyadzubillah. Jadi Allah bersumpah dengan menyebut al-asr yang artinya menurut sebagian adalah
waktu setelah tergelincirnya matahari ke barat hingga terbenamnya matahari, itu karena salah satu hikmahnya di waktu tersebut ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Wa aidan yudrikul muqassiru fihi ma fatahu awalan nahar. Hikmah yang kedua, karena di waktu asar itu orang-orang bisa kembali bertobat kepada Allah tatkala dia bermaksiat kepada Allah di awal hari. Ketika di pagi hari sampai duhur dia bermaksiat kepada Allah, di pasar mengurangi takaran, mengurangi timbangan, atau misalnya dia melakukan kecurangan-kecurangan di dalam usahanya, atau dia melakukan penipuan-penipuan di dalam kehidupannya, maka di waktu sore dia bisa kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi mengatakan bahwa al-asr di sini maknanya adalah salat asr. Wal asri berarti maknanya demi salat asar. Apa hikmahnya Allah bersumpah dengan al-asr yang artinya adalah salat asr li syarafiha? Karena salat asr itu salat yang mulia. Berarti yang lain tidak mulia. Semua salat mulia, tapi dibandingkan dengan al-asr lebih utama salat asr. Kenapa? Wali annaha salatul wusta. Karena salat asar itu adalah salat al-wusta yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Peliharalah oleh kamu salat-salat yang 5 dan peliharalah salat al-wusta. Allah sebutkan al-wusta padahal salat wusta itu adalah salah satu daripada salat yang 5 li syarafiha, karena keutamaannya, keagungannya, keistimewaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana bahwa sholat asr itu adalah sholat wusta? Banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW, man fatathu sholatul asri faka'annama watarahu ahluhu wa maluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka dia telah terikat oleh keluarga dan hartanya. Berarti orang yang meninggalkan sholat asar adalah orang yang menjadi budak keluarga, menjadi budak anak istrinya, menjadi budak daripada hartanya itu sendiri, meninggalkan sholat asar. Dan di dalam mushaf Hafsah dan mushaf Aisyah, jadi ada mushaf Aisyah dan mushaf Hafsah, cuman tidak dipakai. Kenapa? Karena tidak kuat riwayatnya. Di dalam mushaf Aisyah dan mushaf Hafsah ada kalimat al-wusta, ada kalimat sholat asar setelah al-wusta. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta sholatil asri. Itu dalam mushafnya, dalam Al-Quran versi Sayyidah Aisyah dan Sayyidatuna Hafsah, itu setelah kalimat al-wusta ada kalimat sholatil asri. Jadi begini bunyinya, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta sholatil asri. Peliharalah oleh kamu sholat 5 dan sholat al-wusta ialah sholat asar. Nah, itu dalam mushafnya Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Hafsah. Cuman mushafnya karena riwayat tidak kuat, ya, itu tidak dipakai, ya, tidak disepakati oleh ulama, maka tidak termasuk dalam qiraat yang 7, ya, mushaf Hafsah dan mushaf Sayyidatuna Aisyah. Tapi bisa menjadikan salah satu landasan bahwa yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar, ya, sholat asar. Ya, kita lihat aja lah dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang meninggalkan sholat asar, minimal tidak meninggalkan, melaksanakannya udah mepet ke maghrib. Kenapa? Karena biasanya waktu jam 4 atau setengah 5 waktu pulang kerja. Sedangkan di pabrik dia belum sholat. Di perjalanan macet, nyampe rumah maghrib sholat asarnya. Ini kan banyak kejadian ini. Ya, banyak orang yang menyepelekan, menelantarkan, hampir-hampir dikatakan tidak peduli dengan sholat asar karena seperti itu melaksanakannya setiap hari. Udah 5 menit lagi mau maghrib baru sholat asar. Bahkan udah maghrib baru sholat asar. Kenapa? Tadi macet di jalan. Padahal kan sempat kalau seandainya dia sebelum pulang sholat dulu di pabrik, ya, atau di perusahaan sholat asar baru pulang ke rumah. Kalau memang sudah tahu keadaannya macet setiap hari, nah itu akan menjadi dosa bagi kita tatkala mengakhirkan sholat asar daripada waktunya. Baik. Sebagian ahli tafsir cenderung memaknai asar itu dengan makna zaman Rasulullah SAW. Wal asri maknanya berarti demi masa Rasulullah, demi zaman Rasulullah SAW. Apa hikmahnya? Allah bersumpah, ya,
dengan menyebut zaman Rasulullah atau masa hidupnya Rasulullah SAW. Oleh para ulama dikatakan sebagian bahwa sebagaimana Allah telah bersumpah dengan menyebut kota Nabi Muhammad, yaitu Mekkah Al-Mukarramah. Di dalam surah Al-Balad, Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad. La di situ la zaidah. Artinya uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah bihadzal balad dengan kota ini. Kota apa berarti? Mekkah Al-Mukarramah. Allah bersumpah dengan menyebut kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan Allah pun pernah bersumpah di dalam Quran dengan menyebut usia Nabi Muhammad. Allah berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahud. La'amruka, demi usia wahai Muhammad. Masya Allah. Yang namanya usia dari mulai lahir sampai meninggal. Semuanya itu Allah jadikan sumpah. Berarti tidak ada satupun detik, menit, ya, apalagi jam terlewatkan oleh Nabi Muhammad dalam hal sia-sia ataupun bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak akan bersumpah dengan menyebut sesuatu, melainkan sesuatu itu mulia di hadapan Allah. Tatkala Allah bersumpah dengan menyebut umur Nabi Muhammad, la'amruka, demi usiamu wahai Muhammad, itu menunjukkan berarti usia Nabi Muhammad semuanya dari mulai lahir sampai wafat tidak ada yang jelek, tidak ada yang sia-sia, semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tempat sudah Allah jadikan sumpah. Usia sudah Allah jadikan sumpah. Maka di sini Allah bersumpah dengan menyebut al-asr yang artinya adalah masa atau zamannya Nabi Muhammad SAW. Demi zamannya Nabi Muhammad, demi masanya Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan salah satu peringatan ala anna asrahu afdalul usuri wa baladuhu afdalul biladi wa hayatuhu afdalu aw min hayati ghairihi. Bahwa masa Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya masa. Kota Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya kota. Dan hidup Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya kehidupan. Kalau sudah berkaitan dengan Nabi Muhammad, baik semuanya. Tidak ada yang tidak baik. Sendal pun kalau sudah disebut sendal Nabi Muhammad, baik semua. Pakaian pun kalau sudah dikatakan pakaian Nabi Muhammad, tidak ada yang buruk. Bahkan mohon maaf, kotoran pun, kencing pun mohon maaf, tinjak pun Allah sudah dikatakan tinjaknya Nabi Muhammad, kencingnya Nabi Muhammad tidak buruk lagi, bahkan dikatakan tahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Maka tatkala orang berwudu seandainya dengan kotoran atau dengan air seniknya Nabi Muhammad dan para nabi yang lain, itu sah wudunya. Ya. Kenapa? Karena hakikatnya bukan kotoran. Itu adalah sesuatu yang keluar daripada jasad seorang nabi, dan nabi itu kan mulia di hadapan Allah. Bahkan keringatnya saja kan wangi. Kalau keringat kita, waduh, bau 7 rupa. Ya. Keringatnya nabi wangi, maka seniknya pun, air kencingnya pun itu suci dan mensucikan. Masya Allah. Ini ngaku-ngaku nabi, kencingnya bau jengkol. Ya, ini kan gak etis ya. Ya, Masya Allah. Ada ngaku-ngaku nabi, keringatnya bau setan 7 juta. Masya Allah. Enggak sesuai. Ya. Nabi itu sudah sempurna fisik dan batinnya. Sebagian mengatakan bahwa al-asri di sini adalah masa Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Wal asri ay wa zamani Rasulillah wa ummatihi. Demi asar, artinya demi masa Rasulullah dan demi masa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti al-asr di sini memiliki 5 makna. Ya. Yang pertama adalah masa secara umum, yang kedua adalah waktu setelah duhur sampai maghrib, yang ketiga adalah sholat asar, yang keempat adalah masa Nabi Muhammad, yang kelima adalah masa Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal asri, demi masa atau demi umur Nabi Muhammad atau demi waktu asar atau demi sholat asar. Maka kalau kita lihat ditafsirkan, kadang-kadang maknanya wal asri, demi waktu asar, itu sah saja. Atau wal asri, demi sholat asar, sah saja. Kenapa? Karena semuanya ada ulama yang berpendapat ke sana, dan itu dilandasi dengan beberapa dalil ya, yang dianggap kuat oleh mereka yang mengatakan seperti itu. Wal asri, ini sumpah. Nah, setiap sumpah harus ada jawab sumpah. Sumpah bahasa Arabnya qasam. Ya.
Setiap qasam harus ada jawabul qasam. Sumpah, maka harus ada jawab sumpah. Seperti misal saya berkata, demi Allah, saya belum makan. Demi Allah itu sumpah. Saya belum makan, itu jawab sumpah. Demi Allah, saya tidak keluyuran tadi malam. Demi Allahnya, sumpah. Saya tidak keluyuran tadi malam, itu jawab sumpah. Di sini sumpah sudah ada, wal asri, demi masa, atau demi sholat asar, atau demi waktu asar. Mana jawab sumpahnya? Jawab sumpahnya adalah ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin. Ya, kadang-kadang kita baca lafi khus. Ya, kalau khusr, ada roknya. Ya, jangan khus aja. Kalau khus saja nggak ada getar lidahnya, ya mengucapkan rok secara samar. Nah itu khus, nggak ada maknanya khus, ya. Lafi khusr, ada roknya, khusr, ya. Cuman ya tidak jelas, khusr. Jangan khus doang. Ini kadang wal as, mana roknya? Kalau sukun waqaf berarti wal asr, ada roknya. Innal insana lafi khusr, ada roknya. Ini kadang-kadang wal as, innal insana lafi khus apa khus? Khus emang khusr, ada roknya, ya cuman nggak jelas. Nah, wal asr, innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusrin itu adalah jawab qasam. Inna sesungguhnya, al insana manusia. Manusia. Siapa yang dimaksud manusia di sini? Al jinsa. Segala makhluk yang termasuk dalam kategori jenis manusia. Berarti mukmin dan kafir masuk dalam kalimat al-insan di dalam ayat ini. Innal insana, sesungguhnya manusia. Asyamil lil kafiri wal mu'min, baik yang kafir ataupun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafi khusrin, itu pasti berada dalam kerugian. Di sini menggunakan dua alat taukid, dua alat penguat ucapan. Yang pertama inna, yang kedua la. Lafi lam, di dalam lafi la. Itu lam taukid juga sama. Inna taukid. Berarti Allah dengan tegas pertama menyebutkan dengan sumpahnya, kemudian yang kedua menguatkan dengan huruf inna, menguatkan dengan huruf lam, bahwa manusia baik muslim ataupun kafir berada dalam kerugian. Kenapa? Li'annal insana la yanfaku an khusranin, sebab manusia itu tidak pernah terlepas dari kerugian. Mau muslim mau kafir itu nggak pernah lepas dari kerugian. Yang dimaksud kerugian itu apa? Li'annal khusrana huwa tadyi'ul umri. Yang namanya kerugian adalah tadyi'ul umri, menyia-nyiakan usia. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umril insani idza imma an takuna tilka sa'atu fi ta'atin aw ma'siyatin. Sesungguhnya setiap waktu yang dilewati oleh umur manusia, kadang-kadang waktu itu dilakukan dalam hal taat atau dalam hal maksiat. Fa in kanat fi maksiatin fahuwal khusranul bayyinu. Jikalau waktu yang dia lewati dilakukan untuk maksiat, maka itulah kerugian yang nyata. Wa in kanat fi ta'atin fala'alla ghairaha afdalu wa huwa qadirun alaihi fakana fi'lu ghairil afdali tadyi'an wa khusranan. Dan jikalau waktu yang dilewati oleh manusia adalah digunakan untuk hal yang baik, untuk taat kepada Allah, maka ada ketaatan yang lebih baik dari yang sedang dilaksanakan. Sedangkan dia mampu melakukan ketaatan yang lebih baik dari yang sedang dia laksanakan, maka ketaatan yang dilakukan pada waktu itu adalah kerugian baginya. Misalnya, di waktu duha, yang lain ada maksiat, jelas kerugiannya. Di waktu duha, kita sholat duha, cuma 2 rakaat. Padahal kita mampu untuk 4 rakaat, bahkan 8 rakaat. Mampu, tapi kita pilih yang 2. Maka sholat duha yang 2 rakaat dibandingkan yang 4 ataupun 8, itu adalah satu kesia-siaan. Adalah satu kerugian yang besar. Maka setiap waktu kita dalam kerugian aja. Ya misalnya mohon maaf ya, pada sholat subuh untuk selain hari Sabtu dan Minggu.
Ya, ada yang dzikir tapi sambil terkantuk-kantuk. Ada yang baca Quran sambil menguap-nguap. Ada yang langsung tidur lagi, bangun 6:30. Ya, yang baca Quran sambil terkantuk-kantuk itu kan ketaatan. Tapi dia bisa melakukan sesuatu yang lebih afdol daripada itu. Apa? Tidak terkantuk-kantuk baca Qurannya. Atau misalnya berzikir, ya, sambil tidak khusyuk, pikiran kemana-mana. Padahal di waktu itu dia sanggup berzikir dengan khusyuk, tapi zikir tidak khusyuk. Meskipun zikir, tapi karena tidak khusyuk, sedangkan mampu zikir dengan cara yang khusyuk, itu adalah satu kerugian. Maka setiap keadaan kita rugi semua sebenarnya. Meskipun kita ibadah pun itu rugi. Kenapa rugi? Ada ibadah yang lebih utama, tapi kita tinggalkan. Apalagi kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar dikatakan innal insana lafi khusrin. Manusia semuanya dalam keadaan rugi. Yang kafir jelas ruginya, yang ahli maksiat jelas ruginya, yang ahli ibadah pun seandainya ibadah yang dilakukan ada ibadah yang lebih utama yang dia tinggalkan padahal dia mampu, itu pun satu kerugian. Maka ahli surga di dalam surga pun tetap rugi. Kenapa rugi? Mereka beranggapan, kenapa selama saya hidup di dunia waktu tidak saya gunakan semuanya untuk beribadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di dunia pernah tidur, itu akan disesali di surga nanti. Di dunia dulu pernah bersenda gurau, bercanda, lupa kepada Allah, itu akan disesali nanti di surga. Kenapa waktu yang kosong itu tidak saya gunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kerugian itu akan tetap ada dalam diri manusia. Ya, akan tetap ada. Kecuali bagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan wali-wali Allah yang mencapai tingkat yang sempurna, yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ya, rugi semua. Ya, meskipun rugi, ya tetap di surga kan enak. Jadi rugi itu hanya sekedar apa? Perasaan menyesal saja, ya. Perasaan apa ya namanya? Kenapa dulu ada waktu yang terlewatkan tidak berzikir kepada Allah? Seandainya waktu itu saya pakai buat zikir, mungkin derajat saya lebih tinggi daripada ini. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Sebagian ahli tafsir cenderung memaknai insan di sini adalah khusus untuk insan yang kafir. Innal insana ay al kafira. Sesungguhnya manusia ay al kafira, yang kafir, bukan yang muslim. Itu tafsir yang kedua. Cenderung memaknai insan dengan insan kafir, ya. Insan yang kafir itu manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bidalil istisnail mu'minin ba'du wa zikru khusranihi dhahirun. Karena setelah innal insana lafi khusrin ada ayat illal ladzina amanu, pengecualian. Yang tidak rugi itu orang beriman. Oh, berarti dari tadi yang dimaksud orang kafir. Innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin, berada dalam kerugian. Manusia apa di sini? Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Oh, berarti manusia kafir yang tadi itu. Sesungguhnya manusia yang kafir kepada Allah berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Berarti yang beriman tidak ada dalam kerugian. Kalau melaksanakan 4 perkara yang akan disebutkan dalam ayat berikutnya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, dengan tafsir yang pertama mencakup kafir dan muslim, berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, dengan tafsir yang kedua artinya adalah orang kafir. Lafi khusrin itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat dengan yang hak. Wa tawasau bis sobri, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Allah menyebutkan 4 sifat, 4 perkara. Jikalau dilakukan oleh manusia, maka dia akan keluar dari kategori lafi khusrin, dari kerugian yang nyata, dari kerugian yang besar. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, pada Rasul Allah,
beriman kepada hari akhir, beriman qada dan qadar, baik dan buruk adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Iman yang terakhir inilah yang kadang-kadang orang-orang tidak sanggup. Beriman kepada qada dan qadar dari Allah. Kadang-kadang selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan sebab, menyalahkan sesuatu yang kita mendapatkan bahaya karenanya, padahal tidak ada kebaikan dan keburukan yang bukan takdir dari Allah. Tidak ada kebaikan dan keburukan yang bukan kehendak Allah. Kebaikan dan keburukan semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dan para sahabatnya sedang berkumpul di pemakaman Baqi Al-Gharqad. Baqi di Madinah, Al-Gharqad. Karena banyak pohon-pohon yang berduri. Disebut Baqi Al-Gharqad. Ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, para sahabat sedang berkumpul di pemakaman Baqi Al-Gharqad, ya. Karena ada salah satu sahabat Ansor yang meninggal dunia, fa'atana Rasulullah. Tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'hum mikhsaratun. Rasul kala itu membawa tongkat yang kecil, mikhsarah. Ya, tongkat yang kecil seperti tongkat komando, ya, segini. Itu mikhsarah namanya. Kalau tongkat panjang namanya asa, itek, ya. Mikhsarah tongkat kecil. Kemudian Nabi duduk dan Nabi menancapkan mikhsarahnya, tongkat kecilnya ke tanah. Fanakasa wa ja'ala yanqutu bi dikhsaratihi. Lalu Nabi tertunduk sambil bertumpu dengan tongkat yang pendek itu. Lalu Nabi berkata, ayuhan nas, wahai segenap manusia, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun daripada kamu, tidak ada seorang pun, berarti semuanya, illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Melainkan kamu sekalian sudah Allah tetapkan tempatnya di neraka dan tempatnya di surga. Sudah Allah tetapkan semua orang tempatnya di surga atau di neraka. Udah ada tempatnya. Si ini fulan ahli surga, udah ada tempatnya. Si ini fulan tempatnya di neraka, udah ada tempatnya. Bahkan dalam hadis yang lain, masing-masing itu punya dua tempat. Kita ini punya dua tempat. Semuanya. Satu di surga, satu di neraka. Semuanya udah punya. Kalau kitanya ke surga, maka tempat kita di neraka dikasih sama yang kafir. Tempat si kafir yang di surga dikasih sama kita. Kita dapatnya double. Semua orang itu punya jatah di surga dan di neraka. Dan itu sudah ada keputusannya dari Allah Subhanahu wa taala, kelak dia mau kemana. Para sahabat semua tertunduk. Sebagian berkata, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina. Ya Rasul, boleh tidak kita berpatokan dengan hadis ini? Kita berpatokan dengan ketetapan Allah. Kalau memang sudah ada suratannya, saya akan ke neraka, ya ibadah pun tidak akan manfaat. Saya tidak mau ibadah lagi. Saya tidak mau taat lagi. Kenapa? Karena sudah ketetapannya saya di neraka misalnya, maka ibadah pun tidak akan bermanfaat sekarang. Wong akhirnya nanti akan ke neraka juga. Seandainya saya harus ke surga, berarti maksiat pun itu nggak ada bahayanya. Kenapa wong akhirnya ke surga? Jadi boleh saya bertumpu, berpatokan kepada ketetapan Allah itu. Tidak beramal lagi, bermaksiat saja, hidup terserah saya. Itu kan kadang-kadang yang ada dalam benak manusia itu. Ya kalau memang sudah ada ketetapan, ya ngapain dong ibadah? Ya, wong ibadah juga percuma kalau memang harus ke neraka. Kalau memang harus ke surga, ya maksiat juga nggak bakal bahaya. Nah ini kan masuk dalam akal setiap manusia biasanya. Maka ditanyakan kepada Rasul, ya Rasul, bolehkah kita bertumpu, berpatokan kepada ketetapan Allah? Apa kata Rasul? Ikmalu, jangan, beramal. Beramallah kamu sekalian, beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang akan diberi kemudahan oleh Allah melakukan hal-hal yang kelak dengan hal itu ia akan menempati tempatnya. Kalau memang dia harus ke surga, maka akan dipermudah melaksanakan jalan-jalan ke surga. Kalau memang harus ke neraka, akan dipermudah melakukan jalan-jalan menuju neraka. Salat subuh kita dikasih mudah. Orang lain mau bangun subuh berat, Masya Allah. Kita dikasih mudah.
Udah apa berat, Pak? Hah? Ya, Pak. Berat apa mudah nih bangun subuh ini? Berat ya? Oh, masih berat berarti. Ya. Masih berat. Allah kasih kemudahan. Allah kasih kemudahan. Bangun subuh tidak berat, sholat duhanya rajin, wiridnya rajin, silaturahimnya nggak putus, sedekahnya nggak putus. Allah kasih kemudahan melakukan jalan ke surga. Kenapa? Karena kelak nanti akan ke surga. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang memang dia diciptakan untuk sesuatu itu. Kalau memang Allah ciptakan dia menjadi seorang rampok, dari kecil udah nyuri. Dari kecil udah nyuri uang ibunya, nyuri uang celengan, ya calon rampok gini. Dari kecil Allah kasih kemudahan melakukan sesuatu yang memang dia diciptakan untuk sesuatu itu. Allah ciptakan dia memang untuk jadi seorang pencuri, perampok. Dari kecil udah mulai nyuri itu. Nyuri mangga punya tetangga, nyuri sendal di masjid. Udah calon ini. Ya. Kalau memang Allah ciptakan dia menjadi seorang saudagar, dari kecil udah mulai dagang tuh. Udah ikut dagang, udah ikut jualan, jadi saudagar ini. Kalau Allah ciptakan emang dia jadi presiden atau jadi pejabat, sekolahnya pinter, dapat juara terus, ya. Cuman uang SPP kadang-kadang dikurang, pejabat korupsi ini nantinya nih. Ya. Tiap kasih dia uang SPP sama orang tua dipotong terus pakai SPP. Ini pejabat korupsi berarti nanti. Itu udah ada tuh. Kasih kemudahan oleh dari semenjak kecil. Kita aja sekarang. Saya sekarang jadi apa nih? Saya sekarang jadi insinyur Ustaz. Saya bisa merancang bangunan-bangunan yang seperti apa pun saya bisa. Arsitek saya. Dari kecil udah mulai bisa gambar, senang-senang ini mengukir apa. Ini calon arsitek ini. Allah kasih kemudahan. Kalau memang kita bakal jadi apa, Allah kasih kemudahan menempuh jalannya. Itu nggak bisa dipungkiri, hadisnya ada. Fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia pun sama. Kita bakal jadi apa, Allah kasih kemudahan dari kecil untuk menempuh jalan ke sana. Ya maka kalau kita punya anak, jangan dipaksa. Ini anak kita cenderungnya kemana nih? Ini cenderungnya misalnya ke memasak, ya kita arahkan biar jadi koki handal misalnya. Anak sini yang ini cenderungnya ke ngaji, nih udah ngaji fokuskan, dia jadi ulama besar. Ya, ini cenderungnya ngaji, enggak sekolah enggak ini. Ini kemana ini? Kemana itu Pak? Udah doa aja lah, banyak-banyak pada nggak tahu mungkin jadi orang sukses sesananya. Mungkin ada keahlian dalam menghitung. Ini calon pedagang mungkin ini bisnis, hitungannya jago ini. Nah gitu. Jadi semua orang ada sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan baginya, ya subhanallah. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh kita berpatokan kepada ketetapan Allah. Kenapa? Karena ketetapan Allah itu sifatnya abstrak, sifatnya gaib. Gaib, kita kan nggak tahu akan kemana nanti. Kan gaib itu sifatnya. Maka tidak boleh kita berpatokan kepada ketetapan Allah. Ikmalu saja kata amal saja. Beramal. Insya Allah kalau memang kita ditakdirkan untuk ke surga, akan diberi kemudahan melakukan amal-amal soleh. Amin ya robbal alamin. Illal ladzina amanu, satu, yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan beramal soleh. Beramal soleh. Yang dimaksud amal soleh adalah al-itsyan bil awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah, wal istinab anin nawahi, menjauhi segenap larangan Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh berarti melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh berarti patuh dan tunduk di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh berarti hubungan secara manusiawi dia akan laksanakan, hubungan secara ilahi dengan Allah dia akan tunaikan. Beramal soleh. Kita sekarang duduk di sini, tadi kita sudah jelaskan beriman kepada Allah, dan kita sedang wa amilus solihat, beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw, tawasaw, fi'lul madhi, kata kerja, ya, yang artinya saling memberi wasiat,
saling menasehati. Ya. Bil haqqi dengan perkara hak. Hak di sini apa? Ayil iman. Saling mewasiatkan, saling menasehati tentang perkara keimanan. Ya. Hah? Bukan. Watawasaw fidul madhi. Ya. Asyara bidzalika ila anna tawasaw fi'lun madhin. Sini katakan. Ya. Karena tawasaw di sini ditafsirkan ausa ba'duhum ba'dan. Sebagian berwasiat kepada sebagian yang lain. Berarti ini adalah sebuah isyarat. Karena tawasaw ditafsirkan ausa ba'duhum ba'dan, maka ini adalah sebuah isyarat bahwa tawasaw fi'lun madhin, fi'lul madi. Bukan tawasaw berwasiat kamu ini, subhanallah ya. Saya juga baca ini, tuh kenapa di sini ada kalimat bahwa tafsir ausa ba'duhum ba'dan. Jadi tawasaw ditafsirkan dengan ausa ba'duhum ba'dan. Sebagian berwasiat kepada sebagian yang lain. Oh, itu adalah isyarat bahwa tawasaw adalah fi'lul madhi. La fi'lu amrin, bukan fi'il amr. Oh, ternyata memang ada sebagian yang mengatakan fi'il amr. Maka di sini dibantah la fi'lu amrin, bukan fi'il amr, tapi fi'lul madhi. Ya, bukan artinya watawasaw dan berwasiatlah kamu sekalian dan salinglah menasihati kamu sekalian dengan hak. Bukan, tapi watawasaw itu waw dhamir kembali kepada alladzina, ya. Jadi yang tidak rugi adalah orang yang beriman, yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling memberi wasiat, menasihati dengan perkara yang hak. Ya, berarti bukan satu, ada dua. Karena yang namanya saling itu nggak bisa cuma satu orang, dua minimal. Saya dengan Anda saling menasihati, saling berwasiat dengan perkara hak, perkara iman. Nah, iman aywa furu'i dan cabang-cabangnya. Minat ta'ati seperti ketaatan, saling menasihati tentang ketaatan. Kita punya teman masih belum mau ke masjid, kita nasihati. Dan kita pun punya salah, dia nasihati. Wattiba'i salafis salih, berwasiat agar mengikuti salafus soleh. Salafus soleh kalau kita bilang salaf berarti ya orang yang hidup 3 abad. Ya, dari setelah Nabi Muhammad SAW, asrus sahabah, asrut tabi'in, asrut tabi'in, zamannya sahabat, zamannya tabi'in, dan zamannya tabi'ut tabi'in, itu salafu saleh. Ya, maka kita sebenarnya sudah mulai mengikuti jejak salafus saleh. Ya, salafus saleh. Yang diantaranya adalah salafus saleh itu bermadhab. Ya, sekali berimam Bukhari saja madhabnya Syafi'i. Imam Bukhari, ya. Maka kadang-kadang, oh Imam Syafi'i tidak ngikutin Imam Bukhari. Gimana mau ngikuti? Wong datangnya Imam Bukhari setelah Imam Syafi'i, ya, masih bermadhab. Sekali berimam Nawawi, masya Allah, pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab 27 jilid, 27 juz, masih tetap bermadhab mengikuti madhab Imam Syafi'i. Ya, kita ngarang kitab aja nggak bisa. Jangankan ngarang baca kitabnya aja nggak bisa. Jangankan baca yang gundul, yang gondrong aja nggak bisa. Apa yang gondrong? Al-Quran nggak fasih, ya, masih bilang nggak bermadhab, ya, bermadhab. Kenapa? Karena kita bukan ahli mengambil hukum langsung dari sumbernya, Quran dan hadis. Nah, wazuhdi fid dunya, termasuk hak adalah saling mewasiatkan, saling menasihati di dalam zuhud, ya. Tidak mencintai dunia dan seterusnya. Yang keempat, watawasaw bil sabri, watawasaw bis sabri, dan saling berwasiat, saling menasihati dengan kesabaran. Padahal kesabaran ini sudah masuk dalam kategori hak. Kenapa Allah sebutkan lagi sabar di sini? Ini kan subhanallah ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengulangi kalimat watawasaw. Ya, watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabri. Saling memberi wasiat dalam perkara hak, saling memberi wasiat dalam perkara sabar. Kenapa? Apa hikmahnya? Allah mengulangi kata kerja. Kan sudah ada tadi watawasaw, dan saling berwasiat, saling menasihati dalam perkara hak. Kan kalau langsung wasabri kan enak tuh.
wa tawasau bil haqqi was sabr, dan saling berwasiat tentang yang hak dan tentang kesabaran. Kan cukup. Bukankah ada pemborosan kalimat? Tidak. Gak boleh kita mengatakan seperti itu. Lantas kenapa diulangi watawasaunya? Tidak cukup dengan watawasau yang pertama. Ya, kecuali yang beriman, beramal soleh, watawasau bil haqi, dan saling berwasiat dengan yang hak. Watawasau bis sabri, dan saling berwasiat dengan perkara sabar. Allah ulangi dua kata kerja, saling memberi wasiat atau saling memberi nasihat. Apa hikmahnya? Kan sepintas kayak pemborosan kata. Diulangi kata kerjanya. Kata para ulama, kurrirul fi'lu likhtilafil maf'ulaini. Kata kerja Allah ulangi, hikmahnya adalah karena objeknya berbeda. Objek yang pertama adalah bil haqqi, saling berwasiat. Objeknya apa? Tentang kesabaran. Sedangkan objek yang kedua, saling berwasiat tentang kesabaran. Pertama yang hak ya. Watawasau bil haqqi, saling berwasiat tentang perkara hak. Itu objeknya al-haq. Objek yang kedua adalah bisobri, saling berwasiat tentang kesabaran. Maka karena objeknya berbeda, Allah sebutkan secara berulang kata fi'ilnya atau kata kerjanya. Nah, itu yang pertama hikmahnya. Hikmah yang kedua, Allah sebutkan lagi karena i'tina'an bisya'nihi. Allah ngasih peringatan kepada kita betapa sangat pentingnya kesabaran. Padahal kesabaran masuk dalam kategori hak. Ya, karena kan kalau tidak sabar tidak hak. Maka sabar adalah hak. Loh, kenapa Allah ulangi lagi sebutkan sabar padahal sabar itu sudah masuk dalam hak? Karena Allah ingin memberi peringatan kepada kita bahwa sabar itu adalah perkara yang sangat penting dalam setiap hal. Dalam hal keimanan patut kita bersabar. Sehingga Nabi mengatakan, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakan oleh kamu, aku beriman kepada Allah, dan istiqomalah di dalam ucapan itu. Istiqomah dalam ucapan itu, bersabar dalam ucapan itu, dalam setiap keadaan. Jangan pernah kau tinggalkan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Padahal kan kalau seandainya atiullaha wa rasula kan bisa tuh, taatlah kepada Allah dan Rasul. Tapi Allah ulangi kata kerjanya. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Allah ulangi kata kerjanya. Kenapa? Karena objeknya berbeda. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasul. Taatnya. Tapi ketika ulil amri tidak diulangi atiunya. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri. Tidak wa atiu ulil amri. Kenapa? Karena taat kepada ulil amri adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ulil amri itu hakikatnya adalah warasatul anbiya, pewaris nabi. Siapa ulil amri yang menjadi pewaris nabi? Adalah para ulama. Maka banyak ahli tafsir mengatakan ulil amri adalah ulama. Ulama, karena mereka lah yang memegang agama. Wajib kita patuh kepada orang yang memegang perintah agama. Siapa? Para ulama. Itu adalah salah satu dalil bahwa kita wajib patuh dan taat kepada ulama. Karena ulama adalah yang memegang urusan agama. Urusan dunia dengan agama lebih utama urusan agama daripada urusan dunia. Maka ketika ada seorang raja Al-Kathiri di negara Yaman, ia dihormati, dimuliakan oleh rakyatnya, datang seorang ulama. Raja itu pun turun. Kemudian dia buka mahkotanya, dia persilahkan raja naik ke atas. Apa? Dia persilahkan ulama naik ke atas hingga sana. Rakyatnya, menterinya protes. Kenapa? Ini kan ulama. Apa kata sang raja? Sultanud dunya yajibu an yatawaddo'a ala sultaniddin. Raja dunia, saya harus tunduk, harus patuh, harus merendah di bawah raja agama. Siapa? Ulama. Seharusnya kalau ulama sudah patuh kepada ulama, kalau umaro ya, pemerintah sudah patuh kepada ulama, insya Allah negara akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selagi ulama yang dijadikan patokan, selagi ulama yang diminta nasihat, yang dijalankan perintahnya adalah ulama, maka insya Allah tidak akan terbawa, terombang-ambing kemana-mana itu negara. Tapi kalau sudah ulama kadang-kadang dimusuhi, fatwanya tidak dipakai, ya tinggal tunggu saja kehancurannya.
Kenapa? Mau dibawa kemana sebuah pemerintahan, sebuah negara kalau sudah tidak memakai nasihat daripada para ulama. Nah, wa tawassaw bis sabri, dan saling berwasiat dengan perkara sabar. Sabar di dalam taat, wa anil maksiat, sabar di dalam meninggalkan maksiat, wa alal balaya wal masaibi, sabar di dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti 4 sifat yang kita laksanakan adalah salah satu sebab kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang merugi. Beriman kepada Allah, beramal soleh, saling menasehati dalam perkara hak, dalam perkara iman, dan saling menasehati, berwasiat dalam perkara kesabaran. Mudah-mudahan kita diberikan teman-teman, kita diberikan tetangga-tetangga, diberikan saudara-saudara, diberikan sahabat-sahabat yang bisa memberi nasihat kepada kita. Bukan hanya mendukung kita dalam perkara yang sedang kita laksanakan, tapi mampu juga untuk mendegur kita, menasihati kita, mengingatkan kita tatkala kita terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Ini teman yang sangat berharga. Kalau Bapak sudah menemukan teman seperti itu, jangan pernah ditinggalkan. Pegang erat-erat. Sulit zaman sekarang menemukan teman yang semacam itu. Kadang-kadang kita jatuh malah diketawain. Bukan dibantuin malah diketawain. Ya, ini bukan teman yang benar ini kayak gitu. Ya, kita butuh ya, dikasih bantuan sama dia. Ya, kita salah diingatkan sama dia. Nah, itu teman yang baik. Kalau sudah menemukan teman seperti itu, jangan tinggalkan. Sampai mati jangan tinggalkan. Kenapa? Itulah teman yang bisa memberi syafaat kita di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagian ahli tafsir memaknai innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr adalah sesungguhnya manusia kalau Allah berikan umur yang panjang itu dalam keadaan rugi. Kenapa? Telinganya berkurang, fungsi matanya berkurang, napasnya mulai sesak, jalannya sudah tidak sanggup lama-lama. Lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Ibadah tidak bisa banyak lagi, ke masjid juga mungkin susah, ya, silaturahim mungkin nggak bisa. Lafi khusrin, rugi, kecuali yang melaksanakan 4 tadi: iman, amal soleh, tawassaw bil haqqi, tawassaw bis sabri. Itu nggak bakal rugi. Kenapa? Karena aktivitas amal soleh yang dia laksanakan ketika muda dan masih kuat itu akan tetap dicatat pahalanya oleh malaikat-malaikat Allah meskipun dia sudah tua renta dan tidak sanggup melaksanakan amal yang sama seperti masa muda, maka tidak akan rugi. Berarti ayat ini sama dengan firman Allah dalam surah At-Tin, illal ladzina laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala. Nah, tsumma radadnahu asfala safilin itu sama dengan innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun itu sama dengan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini namanya tafsirul Quran bil Quran, mentafsirkan Quran dengan Al-Quran. Tafsir innal insana lafi khusrin adalah summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tafsirnya adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, semoga ya kita masih muda ini masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah, sanggup melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, dan kelak kalau kita umurnya panjang tidak sanggup lagi tetap kita dapat pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu daripada keutamaan surah Al-Asr yang saya temukan dalam kitab Al-Wasailus Syafi'iyah. Al-Wasailus Syafi'ah ya. Dikatakan orang yang menanam sesuatu sambil membaca surah Wal Asri, insya Allah tanaman itu tidak akan diganggu oleh hewan-hewan ataupun hama. Ya, menanam apa saja, nanam pohon atau nanam uang, bisa nanam uang. Ya. Sambil baca Wal Asri, insya Allah itu tanamannya jadi, nggak bakal diserang hama. Itu salah satu faidah daripada surah Al Asri.
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas soal al-humazah. Sebelum saya tutup, ada yang mau dipertanyakan? Fadhalu. Silakan. Tadi disampaikan bahwa ketika satu orang melakukan kemungkaran atau tidak pernah melakukan amal soleh, tapi di endingnya Allah memberikan rahmat. Dan mungkin kebalikannya ketika Allah semasa hidup melakukan amal soleh, tapi endingnya ternyata menjadi ahli neraka. Apakah ini menunjukkan bahwa Allah itu menilai kualitas atau kuantitas ibadah seseorang? Nah, yang Allah pandang, yang Allah lihat adalah kualitas, bukan kuantitas. Semenjak Allah ciptakan sampai sekarang makhluk itu yang Allah lihat adalah kualitas, bukan kuantitas. Salah satu buktinya adalah Nabi Nuh alaihi salam dengan Nabi Yunus. Umatnya yang beriman banyakkan mana? Nabi Yunus. Tidak ada satupun Nabi yang umatnya semua beriman kecuali Nabi Yunus. Ada. Nabi Muhammad umatnya nggak ada yang iman semua. Ada yang kafir sebagian. Ya Abu Jahal kan kafir, itu umat Nabi Muhammad. Abu Lahab kafir. Nabi Yunus adalah satu-satunya Nabi yang umatnya iman semua. Tapi Nabi Yunus nggak masuk ulul azmi. Yang masuk adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah 1000 kurang 50. Berapa? 950 tahun. Yang iman kepada beliau dengan riwayat yang paling sedikit adalah cuman 7 orang. Yang iman 6 orang. 3 anaknya, yang 3 menantunya. Sam, Ham, dan Yafith. 3. Kaumnya nggak ada yang iman. Istrinya pun nggak ada. Hanya anaknya 3 orang itu. Ham, Sam, Yafith, dan ketiga orang istrinya. Istri anak-anaknya, menantu. 6 orang. Dakwah 950 tahun yang ngaji cuma 6 orang. Ya Allah. Dengan riwayat yang paling sedikit ya. Ada yang mengatakan 80, itu riwayat yang lain. 40 juga ada. Tapi Nabi Nuh masuk dalam kategori ulul azmi. Kenapa? Menunjukkan bahwa Allah tidak melihat kualitas. Kuantitas, tapi melihat kualitas. Satu lagi sebagai penguat argumen yang saya katakan ini. Nah, Nabi katakan rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Salat 2 rakaat pakai siwak lebih utama dari salat 70 rakaat enggak pakai siwak. Ya, kita salat subuh nih tadi pakai siwak. Pakai siwak kan tadi? Enggak ya. Itu kan di rumah, ini di sini nih masjidnya. Masa dia bawa masjid bawa di masjid ya. Nah, siwak. Salat subuh 2 rakaat tadi pakai siwak lebih bagus daripada 70 hari salat subuh nggak pakai siwak. Masya Allah. Maka besok harus punya siwak, Pak. Iya, masa motor mobil kebeli siwak aku beli? Siwak cuma 15.000, awet sampai 6 bulan juga. Ya, siwak. Ya. Bahkan dalam madhab Syafi'i kalau misalnya nggak punya kayu siwak, sorban pun bisa dipakai. Ini cukup dalam madhab Syafi'i. Karena salah satu syarat daripada siwak adalah harus kasar alatnya, bendanya. Ini kan kasar, boleh. Bahkan dalam pendapat Imam Syafi'i, madhab Syafi'i juga, jari pun kalau kasar bisa pakai siwak. Asal bukan jari sendiri, punya orang lain. Pinjam. Ini ya kayak hal yang konyol gitu kan. Ya, tapi memang ya seperti itu. Syaratnya siwak itu harus apa? Harus kasar, khoshin, harus kasar. Ya, maka karena ini kasar boleh. Jari pun kalau kasar punya teman, punya orang bukan punya kita, boleh minjem dulu, pinjam dulu jarinya. Bisa itu. Siwak kan Pak. Ini sunnah yang hampir ditinggalkan semua orang. Ya, coba satu masjid siapa yang pakai siwak tadi subuh? Tapi tahu kan siwak kan? Kenapa nggak pakai siwak? Ya. Sepele, tapi kan pahalanya kualitasnya. Ya, tambah lagi. Rakaatani minal mutaz, ini makna hadisnya. Rakaatani minal mutazawwiji khairun min sab'ina rakaatan minal azib. Salatnya orang yang sudah menikah 2 rakaat lebih utama daripada
sholat 70 rakaat orang yang belum menikah. Ya, bujangan nih, atau imam masih muda nih, belum menikah. Dibandingkan dengan imam yang sudah menikah, lebih utama yang sudah menikah. Maka kalau pilih imam yang sudah menikah, ya, yang sudah menikah. Ya memang kalau misalnya bacaannya acak-acakan ya jangan. Yang bacaannya rapi, pas, ya udah yang menikah dahulukan. Kenapa? Dari segi pahalanya lebih utama. Kenapa? Karena lebih tentram hatinya. Yang belum menikah kan kacau pikirannya. Pengen nikah, wah segala. Kalau udah kan, nah. Apalagi kalau istrinya kan cantik. Maka nanti dalam fikih Syafi'i itu kan ya, ceritakan juga. Yang istrinya lebih cantik, lebih diutamakan daripada yang istrinya tidak cantik. Yang jadi imam. Loh, kok sampai ke sana sih? Ya supaya imam itu kan yang kondisi batinnya lebih tenang. Ya kalau istri jelek kan tenang nggak Pak? Kan kepikiran pengen nikah lagi. Ya kan? Makanya kalau misalnya ada, mohon maaf ini ya, Ustadz misalnya, siapa yang jadi imam? Yang paling fasih, ya semuanya fasih Pak Ustadz. Yang ngerti fikih, ya fikih semua ngerti. Oke, misalnya yang sudah menikah semua. Nah, misalnya yang paling cantik istrinya. Sudah jadi imam. Ya, itu artinya Allah utamakan kualitas daripada kuantitas. Nah, dan banyak lagi keterangannya. Silakan ada lagi. Cukup ya. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis dan suratul Fatihah. Al-Fatihah tuan Allah yarzuquna ilman nafi' wal amal khalis maqbul wa yusiru bihadatanim qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila rahim masyayikhina wa muallimina wa zabil huquqil wajibati alaina wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.